الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berwasiat terhadap anaknya, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan sesuatu adalah kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Luqman 31:13. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah qadarullah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Alhamdulillah, karena itu adalah hamba-hamba pilihan yang punya, tidak semua manusia yang ada. Mudah-mudahan kita selalu mensyukuri atas nikmat karunia yang Allah titipkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengisi waktu kita khutbah pada saat ini berlandaskan kepada firman Allah surah Luqman ayat yang ke-13, surah yang ke-31. Ini Allah memberikan informasi kepada kita agar anak-anak, cucu-cucu dan turunan kita pelihara sebaik-baiknya. Terutama adalah akidahnya. Karena ini adalah anak tersebut akan menjadi terjun ke dalam masyarakat, berawal dari rumah tangga. Ternyata rumah tangga itu adalah penentu bagaimana anak itu ke depannya di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara sekalipun. Di dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran tentang anak. Bahkan Allah membicarakan secara khusus tentang anak di dalam Al-Quran. Berarti itu penting, sampai Allah abadikan. Yang pertama, anak itu adalah sebagai penenang hati dan jiwa orang tua. Sanang awak sebagai orang tua. Tentu menjadikan anak kita itu senang, nyaman, tentram, bahagia awak
tentu butuh proses. Tidak semudah membalik telapak tangan itu. Bukan kun fayakun langsung jadi. Tidak, butuh proses. Kalau ingin hasil itu baik, maka yang diproses itu juga baik. Ada istilahnya input, ada proses, nanti baru outputnya. Masukan yang baik-baik, proses dengan cara baik, insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-74 Allah menggambarkan ciri khas anak-anak yang menjadi penenang hati orang tua itu. Dan ini selalu kita baca, kita abadikan dalam doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selalu biasakan doa itu. Itu Al-Quran. Harapan kita memang seperti itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan turunan-turunan yang membuat hati kami itu adalah tenang, nyaman, tentram. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa di situ adalah anak dan turunan kita. Berarti itu prosesnya adalah dalam rumah tangga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata mewujudkan anak itu menjadi anak yang nyaman, senang hati kita, atau yang sering kita kenal dengan anak yang soleh, itu adalah butuh proses, hadirin. Proses itu diabadikan Allah juga dalam Al-Quran surah Luqman, mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik. Kalau ingin anak awak jadi anak yang soleh, anak yang soleha, surah Luqman 13 sampai 19, surah yang ke-31. Itu saran-carancanya situ. Pertama, pelihara tauhidnya. Nah, itu tadi dalam mukadimah, dalam pembukaan ayat kita sampaikan bahwa Luqman berwasiat terhadap anaknya. Itu wasiat itu nyampaikan, ya anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, kalau itu pesankan ke anak awak, hadirin, kita yakin itu masjid itu penuh tuh. Biar khutbah Jumat, biar ibadah ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Karena menganggap Allah itu adalah segala-galanya. Syirik itu artinya bukan hanya menyembah kepada batu, kepada bintang, kepada gunung, kepada pohon-pohon karomah, bukan gitu. Syirik itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu itu, bahwa kita menganggap ada yang lebih. Ada yang menghambakan diri kepada harta, pangkat dan jabatan. Waktu rape urang azan, bah panggilan Allah azan atau diam sejenak baru lanjutin rape itu. Nyodoyo tu. Orang azan kita diam sejenak dulu, dengar azan dulu. Azan itu kan panggilan. Panggilan itu apa? Untuk ibadah. Hayyalal sholah, hayyalal falah. Kalau ingin menang, ingin mendapatkan kemenangan dunia akhirat, itu ikuti. Bukan diam sejenak lalu lanjutkan kegiatan, bukan gitu. Baranti. Hadirin kaum muslimin, ini di dalam Al-Quran surah Kahfi bagian akhir itu dijelaskan juga oleh Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Janganlah engkau mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu dalam beribadah. Ibadah umum. Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Al-Quran, zikir, haji, bukan hanya itu. Umum ibadahnya.
dalam sesuatu. Nah, ini yang penting kita jaga. Kalau ingin menjadikan diri kita, anak kita, keluarga kita, anak-anak yang menjadikan kita nyaman, tentram, senang, atau anak yang soleh, soleha menurut kita, maka harus ada proses yang sebaik-baiknya. Akidahnya dijaga agar mereka itu tetap istiqomah. Ajarkan cara bersyukur ke Allah, berbakti ke orang tua. Nah, ini kadang-kadang yang kurang. Mau pek tarui se. Kadang-kadang orang tuanya lah payah masak. Tahu-tahu dia ndak makan, ndak mau makan, nyecacik malahan. Masakan kok. Itu tugas orang tua. Nak syukuri. Awak lagi makan. Itu di Palestina orang nak makan tu dah makan rumput itu. Syukuri saja apa yang ada. Lama ndak nama nikmati. Itu tugas orang tua. Kalau ingin jadikan anak itu anak yang menyenangkan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kokohkan keyakinannya. Nyolah punya keyakinan tapi ndak kuat, ragu-ragu. Kadang beragama tu ragu, berislam tu ragu. Kadang pakai peci identitas Islam pun malu-malu. Malu-malu. Jangan Islam itu. Ini sangat penting sekali. Kuatkan kesadaran ibadah. Nah, ini yang kadang-kadang terabaikan. Kesadaran ibadah. Nah, kini alhamdulillah lah ditolong. Dek pemerintah, dek Pemko awak, ada kini ko namanya Smart Surau. Dulu ada 1821 programnya. Itu tujuan ada supaya anak tu rajin ke rumah saji. Menyuruh membawa datang ke rumah saji itu hadirin bare banah. Susah. Sangat susah. Gunung Singgalang saya, Gunung Marapi itu talok tu. Gor itu kan jauh tu, bisa tu. Bisa. Mampu. Rumah saji di samping rumahnya. Musola rumah ibadah, dakik-dakik di rumahnya. Pakak lo telingo undang azan jemaah ngaji, nya datang dah. Ada apa itu? Tugas siapa? Bukan tugas Pemko, tugas orang tua. Orang gay ayah jomande yang peran aktif. Kini lah ditolong. Walaupun kini kau dek karena absen dulu, biarlah ndak ada. Tapi bagaimana kokohkan terus? Muru auladakum bisalah. Kalau ndak namuhnya solat, pukul, boleh. Ndak ada yang melarang. Karena dalam Islam seperti itu. Rasul menyampaikan, suruh anak cucumu solat apabila dia berumur 6 7 tahun. Fadribu. Kalau ndak yo solatnya adalah 10 atau 9 tahun, pukul. Pukul itu kan pendidikan. Jangan sampai menyakiti. Tujuan apa itu? Supaya dia itu terlatih. Kadang awak ndak peduli. Ini sangat penting. Kadang terabaikan, kokohkan. Sampai bila biasanya dalam ilmu psikologi anak itu, ilmu psikologi pendidikan, itu anak sampai kuliah semester 1, semester 2 itu masih butuh bimbingan orang tua. SD, SMP, SMA, apalagi usia-usia masa peralihan itu, usia-usia puber itu, itu sangat dahsyat itu. Anak hancur SMP, SMA. Di sana karena kontrol orang tua tak ada. Ada mungkin sekadaran saja. Antara yo ndak serius. Mendidik anak itu hadirin serius. Serius. Karena itu nanti menjadi batu sandungan bagi kita. Kata Allah, pelihara dirimu. Kalau Allah hawa dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Ya anak dan istri kita. Dari apa? Dari api neraka. Begitu kata Allah. Hadirin kaum muslimin. Jadi anak sebagai penenang hati. Yang kedua, anak sebagai perhiasan. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Allah informasikan anak itu adalah sebagai perhiasan bagi kita. Dulu sebelum punya anak,
kita selalu berusaha maksimal mungkin. Kanin kadang berubah, macam-macam ubah yang diminum, yang pahit yang manis. Usaha maksimal, kinilah dititipkan di Allah. Itu amanah. Jangan sia-siakan. Menyia-nyiakan amanah dosa besar. Izadatil amanah fantasiru sa'ah. Menyia-nyiakan amanah adalah tunggu saat kehancuran pasti tiba. Jadi anak itu adalah perhiasan Allah titipkan kepada kita. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anakmu itu kata Allah adalah perhiasan dunia. Perhiasan. Hati-hati. Kalau perhiasan kau tidak mampu, tidak mau, tidak bisa kita memanfaatkannya, mempergunakan dengan cara baik, maka perhiasan itu akan menjadi batu sandungan, menjadi masalah bagi kita. Maka selagi ada titipan itu, harta dan anak itu Allah titipkan ke kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena dalam Al-Quran Al-Kahf itu Allah jelaskan, suatu hari nanti harta dan anak itu tidak bermanfaat. Yauma la yanfa' wala banun. Pada hari itu mal, hartamu yang kamu selalu siang malam cari itu tidak bermanfaat. La yanfa' wala banun, termasuk anak. Paling kencang mana ni? Nah, itu dalam tafsir itu dijelaskan itu dalam sakaratul maut. Illa, kecuali kata Allah, man atallah biqalbin salim, hati yang selamat. Nah, maka manfaatkan, pergunakan sebaik-baiknya anak dan harta pada jalan yang Allah redho. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, jangan gara-gara anak, jangan gara-gara harta sampai melalaikanmu an zikrillah, dari ingat kepada Allah. Kadang awak sedang mencuci oto, orang azan, sedang tangguang-tangguang. Kadang awak asik-asik juana, paikaniak, paikanin, ibadah lalai, tinggal kajian terlengahkan. Hati-hati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Allah gambarkan anak itu dalam menjadi musuh. Anak menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu adu, musuh bagimu. Hati-hati. Kalau tidak hati-hati kita dengan musuh itu, maka dia akan selalu menyerang. Banyak hadirin orang tua hancur oleh anak. Banyak sekali yang membunuh orang gayanya doyo. Nyambi atau nyontak ayah. Salah siapa? Jangan anak yang disalahkan. Proses pola pendidikan orang tua. Balik ke situ, balik. Tidak ada lain daripada itu doh. Banyak istri yang menjadi musuh. Kenapa? Tidak dididik dengan cara baik. Awak kau laki-laki kau adalah kaum penguasa, penanggung jawab. Suami itu penanggung jawab. Kalau yo ndak awak lah kan atur-atur tu. Bini awak, anak awak. Kembali pola pendidikan. Makanya bawa anak dan istri itu ke rumah ibadah. Kalau tidak pandai awak muajarnya di rumah, suruhnya wirid, dengar kajian, banyak membaca, belajar agama. Supaya apa tu? Supaya dia taat dan tunduk kepada suami. Surga istri itu di mana? Di suami. Di awak laki-laki. Kenapa tidak dididik dengan cara baik? Kalau ada nanti istri masuk neraka, atau suami delo dulu tu, berarti suami yang tidak benar. Tak kala ijab dan qabul itu tanggung jawab dadak bagi kita. Yang terakhir kata Allah, anak itu adalah sebagai ujian dan fitnah. Bapak saudara kaum muslimin, innama amwalukum wala auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu adalah ujian dan cobaan, fitnah bagimu.
Maka oleh sebab itu ingin yang mahwa, anak yang soleh menyenangkan, anak yang sebagai musuh, sebagai fitnah, kembali kepada kita sebagai kaum laki-laki yang mana amanah dititipkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, keluarga kita, anak turunan kita untuk bersama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esoknya, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah selalu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr 18. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ij'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umurhum tawilan warzuqhum wasian wa kulluhum zakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum syihatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dina ya Allah qaumul ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi falatin wal gada wa ilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'il qurban wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Salam.